Hai semuanya, kali ini aku akan membahas tentang mutasi dan promosi kepegawaian. Yuk disimak! Mutasi adalah pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain, baik pemindahan itu sifatnya setara dengan jabatan sebelumnya, naik ke jabatan yang lebih tinggi, maupun turun ke jabatan yang lebih rendah. Beberapa tujuan dari mutasi diantaranya untuk meningkatkan produktivitas karyawan, untuk memperluas atau menambah pengetahuan karyawan, untuk menghilangkan rasa bosan atau jemu terhadap pekerjaannya, untuk pelaksanaan hukuman atau sanksi atas pelanggaran yang dilakukan, dan untuk memberikan pengakuan dan imbalan terhadap prestasinya. Prinsip mutasi adalah memutasikan karyawan kepada posisi yang tepat dan pekerjaan yang sesuai, agar semangat dan produktivitas kerjanya meningkat. Terdapat 3 dasar mutasi. Yang pertama, merit system. Merit system adalah mutasi karyawan yang didasarkan atas landasan yang bersifat ilmiah, objektif, dan hasil prestasi kerjanya. Yang kedua, seniority system, yaitu mutasi yang didasarkan atas landasan masa kerja, usia, dan pengalaman kerja dari karyawan bersangkutan. Yang ketiga, soil system, yaitu mutasi yang didasarkan atas landasan kekeluargaan. Mutasi ini kurang baik karena atas pertimbangan suka atau tidak suka. Ada 2 sebab dan alasan mutasi. Yang pertama, atas permintaan sendiri, yaitu mutasi yang dilakukan atas keinginan sendiri dari karyawan yang bersangkutan dan dengan mendapat persetujuan pimpinan organisasi. Yang kedua, atas permintaan pimpinan, yaitu mutasi karena kehendak pimpinan perusahaan untuk meningkatkan produksi dengan menempatkan karyawan bersangkutan ke jabatan atau pekerjaan yang sesuai dengan kecakapannya. Promosi karyawan. Promosi merupakan perpindahan yang memperbesar authority dan responsibility karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di dalam suatu organisasi, sehingga kewajiban, hak, status, dan penghasilannya semakin besar. Asas-asas promosi yaitu 1. Kepercayaan. Karyawan baru akan dipromosikan jika karyawan itu menunjukkan kejujuran, kemampuan, dan kecakapannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya pada jabatan yang dipegang. 2. Keadilan, yaitu terhadap penilaian kejujuran, kemampuan, dan kecakapan karyawan. Penilaian harus jujur dan objektif, tidak pilih kasih. Karyawan yang mempunyai peringkat terbaik bisa saja mendapatkan kesempatan untuk dipromosikan. 3. Formasi. Promosi harus berasaskan pada formasi yang ada, karena promosi karyawan hanya mungkin dilakukan jika ada formasi jabatan yang lowong. Syarat-syarat promosi. Promosi memiliki beberapa syarat, yaitu kejujuran. Seorang pegawai harus selalu dapat bersikap jujur, karena di zaman sekarang kejujuran merupakan hal yang sangat sulit. Disiplin merupakan karakter yang harus ditanam di dalam diri kita. Karyawan mampu mencapai hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan kualitas maupun kuantitas, dan bekerja sama secara efektif dan efisien. Dalam melakukan pekerjaan bersama tim, kerjasama merupakan hal yang sangat penting agar tim dapat berjalan. Karyawan harus cakap, kreatif, inovatif dalam menyelesaikan tugas-tugas pada jabatannya tersebut dengan baik. Karyawan harus loyal membela perusahaan dari tindakan yang merugikan. Kepemimpinan. Dia harus mampu membina dan memotivasi bawahannya untuk bekerja sama dan bekerja secara efektif dalam mencapai sasaran perusahaan. Dia harus dapat berkomunikasi secara efektif dan ekspresif dan mampu menerima informasi dari orang lain dengan baik, agar tidak terjadi komunikasi yang tidak lancar. Pendidikan. Beberapa perusahaan mensyaratkan minimal pendidikan untuk dapat dipromosikan pada jabatan tertentu. Alasannya adalah pendidikan yang lebih tinggi diharapkan pemikiran yang lebih baik. Itu dia materi mengenai mutasi dan promosi kepegawaian yang bisa aku terangkan. Semoga dapat dipahami dan membantu. Terima kasih.